Naskah ini mengisahkan transformasi spiritual Bilal bin Rabah, seorang budak Abisinia yang keteguhan imannya di bawah siksaan batu panas Mekah, menjadi simbol perlawanan tauhid yang abadi melalui seruan Ahad. Setelah dibebaskan oleh Abu Bakar dan berhijrah, Bilal tidak hanya diangkat menjadi muazin pertama yang suaranya menjadi identitas Islam, tetapi juga berperan vital sebagai bendahara kepercayaan Nabi dan prajurit yang menuntaskan keadilan sejarah terhadap mantan tuannya di Perang Badar. Puncak kemuliaannya tercapai saat ia mengumandangkan azan di atas Ka'bah sebagai simbol runtuhnya rasisme. Namun kisah ini ditutup dengan sisi manusiawi yang menyentuh ketika sang muazin memilih membisu dan mengasingkan diri ke Syam karena tak sanggup menanggung kerinduan pasca wafatnya Rasulullah, hingga akhirnya menjemput ajal dengan senyum bahagia demi bertemu kembali dengan kekasih hatinya. Setiap sejarah punya kisah yang tak pernah diceritakan sepenuhnya. Dan disinilah kita akan membukanya bersama. Selamat datang di channel Lemari Tua, tempat di mana masa lalu berbicara untuk masa kini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Siapkan sabuk pengaman, kita akan masuk ke ceritanya. Mekah, tahun 609 Masehi. Matahari di Mekah tidak sekadar bersinar, ia menggigit. Sinarnya jatuh tegak lurus ke atas pasir dan bebatuan vulkanik, menciptakan fatamorgana yang menari-nari di ujung pandangan. Di kota ini, panas adalah penguasa alam, dan kaum Quraisy adalah penguasa manusia. Di tengah hiruk-pikuk pasar Ukas yang penuh dengan syair, anggur, dan transaksi dagang, ada makhluk-makhluk yang dianggap tak lebih berharga dari seekor unta. Mereka adalah para budak. Salah satu di antara mereka memiliki kulit sehitam malam tanpa bintang, tubuh kurus namun liat oleh kerja keras, dan rambut keriting yang kusam oleh debu. Namanya Bilal. Dia lahir di sarang perbudakan. Ayahnya bernama Rabah dan ibunya adalah Hamamah, seorang wanita bekas budak dari Abisinia atau Ethiopia. Dalam stratifikasi sosial Arab Jahiliyah, Bilal berada di kerak paling dasar. Dia adalah mualat atau peranakan dan abid atau hamba. Bagi tuannya, Umayyah bin Khalaf, kepala klan Bani Jum'ah yang arogan, Bilal hanyalah aset bergerak. Tugasnya sederhana, mengembalakan domba di bawah terik matahari, membersihkan kotoran kuda, dan menjadi sasaran amarah jika mood tuannya sedang buruk. "Hei, anak Hamamah!" Begitulah Umayyah sering memanggilnya, sebuah panggilan yang merendahkan garis keturunan ibunya. Bilal tidak pernah menjawab dengan kata-kata. Dia menjawab dengan tundukan kepala. Namun, di balik mata yang selalu menunduk itu, ada pikiran yang terus bekerja, sebuah jiwa yang menolak untuk mati. Mekah adalah kota yang paradoks. Ia adalah rumah Tuhan, Ka'bah, tetapi di dalamnya berhala-berhala batu disembah. Ia adalah kota yang memuliakan tamu, tetapi menindas penduduknya sendiri yang lembah. Setiap hari, Bilal melihat ketidakadilan yang telanjang. Dia melihat bagaimana para bangsawan Quraisy memakan harta anak yatim, menguburkan bayi perempuan hidup-hidup, dan memperlakukan budak seperti binatang ternak. Di malam hari, ketika tubuhnya rembuk setelah bekerja, Bilal sering menatap langit gurun. Di dalam kesunyian itu, dia bertanya-tanya, apakah nasibku memang hanya untuk melayani Umayyah bin Khalaf? Apakah Tuhannya Umayyah, Lata dan Uzza yang terbuat dari batu itu benar-benar menciptakan aku hanya untuk menderita? Logika Bilal menolak itu. Batu tidak bisa menciptakan manusia. Ada sesuatu yang salah dengan tatanan dunia ini. Namun, siapa dia? Dia hanya debu di bawah sandal orang-orang kaya. Perubahan itu dimulai dari desas-desus. Di pasar, di sela-sela mengembala domba, Bilal mendengar percakapan orang-orang. Mereka membicarakan seorang pria dari Bani Hashim, Muhammad bin Abdullah, yang katanya sudah gila. Dia bilang Tuhan itu satu, kata seorang pedagang sambil tertawa. Dia bilang tidak ada bedanya antara orang Arab dan non-Arab, kecuali ketakwaannya, timpal yang lain dengan nada mengejek. Bagi orang Quraisy, itu adalah lelucon.
Tapi bagi Bilal itu seperti air dingin di tengah gurun. Tuhan itu satu, tidak ada kasta. Ide itu radikal, ide itu berbahaya, tapi ide itu indah. Jika Tuhan itu satu dan maha kuasa, maka Umayyah bin Khalaf bukanlah tuan kecil yang harus ditakuti. Jika semua manusia setara, maka kulit hitamnya bukanlah kutuk. Rasa penasaran membawa Bilal mendekati lingkaran orang-orang yang telah mengikuti Muhammad secara sembunyi-sembunyi. Sejarah mencatat peran Abu Bakar Asy-Syiddiq, sahabat dekat Nabi yang juga seorang pedagang kaya yang dermawan. Abu Bakar sering memerdekakan budak dan berbicara dengan lembut kepada mereka. Melalui perantara Abu Bakar, akhirnya Bilal mendengar langsung risalah Islam. Dia mendengar ayat-ayat awal yang turun. Ayat-ayat yang tidak berbicara tentang perang, tapi tentang kasih sayang, tentang neraka bagi penindas, dan surga bagi orang yang sabar. Hati Bilal bergetar. Ini bukan sekedar agama baru, ini adalah revolusi kemanusiaan. Momen konversi Bilal tidak terjadi di Masjid Megah dengan ribuan saksi. Itu terjadi dalam kesenyapan, mungkin di sebuah gudang atau lorong sempit Mekah, dengan rasa takut yang mencekam. Dia tahu konsekuensinya. Budak tidak punya hak beragama. Agama budak adalah agama tuannya. Jika dia ketahuan, nyawanya tidak ada harganya. Namun kerinduan akan kebebasan jiwa mengalahkan ketakutan akan siksaan fisik. Di hadapan Rasulullah atau Abu Bakar, Bilal mengucapkan kalimat itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Detik itu, secara status sosial, dia masih budak Umayyah. Dia masih harus bangun besok pagi untuk menyapu kotoran unta. Tidak ada rantai yang lepas dari kakinya. Tapi secara mental, Bilal telah merdeka. Dia bukan lagi anak hamamah yang hina. Dia adalah hamba Allah. Statusnya kini setara dengan Umayyah, setara dengan Abu Jahal, bahkan setara dengan raja-raja Persia. Para sejarawan dan sosiolog sering menganalisis fenomena banyaknya budak seperti Bilal, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Habab yang menjadi pemeluk Islam pertama, As-Sabiqun al-Awal. Seringkali ini disederhanakan sebagai mencari perlindungan. Padahal, masuk Islam saat itu justru mengundang bahaya, bukan perlindungan. Daya tarik utamanya adalah konsep tauhid, monoteisme. Dalam masyarakat politeisme, banyak Tuhan, hierarki sangat penting. Ada dewa kasta tinggi, dewa kasta rendah. Ini mencerminkan struktur sosial manusia. Ada tuan, ada budak. Ketika Islam datang dengan konsep Allah yang Maha Esa, Ahad, ini secara otomatis meruntuhkan legitimasi perbudakan. Jika hanya ada satu penguasa mutlak di alam semesta, maka tidak ada manusia yang berhak menjadi pemilik mutlak atas manusia lain. Bagi Bilal, tauhid adalah deklarasi politik. Mengatakan tiada Tuhan selain Allah, sama dengan mengatakan Umayyah bin Khalaf bukanlah tuan tertinggiku. Inilah yang membuat Umayyah bin Khalaf nantinya begitu murka. Kemarahan Umayyah bukan semata-mata soal agama, tapi soal pemberontakan properti. Budaknya telah berani berpikir untuk dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dengan ketegangan. Bilal menyembunyikan keislamannya. Dia sholat dengan isyarat mata, dia berzikir dalam hati saat mengembala domba. Namun di Mekah, dinding punya telinga. Perubahan sikap Bilal, ketenangannya, sorot matanya yang tidak lagi kosong, dan ketidakmauannya membungkuk berlebihan pada berhala Lata mulai tercium. Suatu hari seorang mata-mata melaporkan kepada Umayyah bin Khalaf, "Wahai Umayyah, budak hitammu itu, dia telah berpeo pada agama Muhammad." Wajah Umayyah merah panah. Ini adalah penghinaan bagi klan Bani Jum'ah. Seorang budak di rumah kepala suku berkhianat. Umayyah tidak langsung membunuh Bilal. Itu terlalu mudah. Dia ingin membuat contoh. Dia ingin mematahkan mental Bilal agar budak-budak lain tidak berani bermimpi. Siapkan cambuk dan batu, perintah Umayyah dingin. Besok kita akan bersenang-senang di padang pasir. Bilal mendengar ancaman itu. Malam itu dia tidak bisa tidur. Dia tahu besok neraka dunia akan menghampirinya. Namun anehnya, tidak ada penyesalan. Dia memegang dadanya sendiri, merasakan detak jantungnya sendiri. Jantung milik orang merdeka. Besok, dia akan membuktikan bahwa meskipun tubuhnya bisa dirantai, suaranya akan menembus langit. Padang pasir Mekah,
Siang hari yang membakar. Jika neraka memiliki perwakilan di bumi, maka itu adalah padang pasir Batha di tengah hari bolong saat musim panas. Di sini, matahari tidak bersahabat. Sinar ultravioletnya membakar kulit, dan pasirnya menyimpan panas yang cukup untuk mematangkan daging mentah. Angin yang berhembus bukanlah penyejuk, melainkan uap panas yang menyesakan paru-paru. Di tengah lanskap kematian inilah Umayyah bin Khalaf menyeret Bilal. Leher Bilal dijerat dengan tali kasar dari sabut kurma. Tangan-tangannya diikat ke belakang. Dia diseret keluar dari rumah, melewati lorong-lorong Mekah, disaksikan oleh penduduk kota. Anak-anak kecil dari Bani Jum'ah disuruh melemparinya dengan kotoran dan batu kerikil. Ini adalah parade penghinaan. Umayyah ingin mengirim pesan kepada seluruh budak di Mekah. Lihat apa yang terjadi jika kalian berani berpikir. Sesampainya di tengah padang pasir yang terbuka, penyiksaan dimulai. Umayyah memerintahkan algojonya untuk melucuti pakaian Bilal hingga hanya tersisa kain penutup aurat yang minim. Tubuh kurus berwarna hitam legam itu kini terekspos sepenuhnya pada matahari yang mengamuk. Bilal dibaringkan paksa di atas pasir yang membara. Bayangkan, kulit manusia bersentuhan langsung dengan kerikil vulkanik yang suhunya bisa mencapai 60–70 derajat Celcius. Kulit punggung Bilal melepuh seketika. Bau daging hangus samar-samar tercium. Keringat yang keluar langsung menguap sebelum sempat menetes. Namun, Umayyah belum puas. Rasa sakit fisik saja tidak cukup. Dia butuh pengakuan verbal. Dia butuh Bilal memohon ampun. Sebutkan Lata dan Uzza, bentak Umayyah sambil menendang rusuk Bilal. Katakan bahwa Muhammad itu pendusta. Bilal diam. Bibirnya pecah-pecah karena dehidrasi ekstrem. Matanya menatap langit yang silau, menolak menatap wajah tuannya. Diamnya Bilal adalah penghinaan terbesar bagi ego Umayyah. Karena frustasi, Umayyah memerintahkan eskalasi. Bawakan batu besar, teriaknya. Beberapa budak lain dengan ketakutan menggelindingkan sebuah batu besar, batu vulkanik yang berat dan panas. Dengan aba-aba kejam, batu itu dijatuhkan tepat di atas dada Bilal. Buk, udara di paru-paru Bilal dipaksa keluar secara brutal. Tulang rusuknya berderit, terancam patah. Beban itu menekan diafragma, membuatnya sulit menarik nafas. Setiap tarikan nafas adalah perjuangan melawan kematian. Ini adalah metode penyiksaan kuno yang dirancang untuk membunuh perlahan lewat asphyxia, kekurangan oksigen, dan heat stroke. Umayyah membungkuk, wajahnya mendekat ke wajah Bilal yang berlumuran keringat dan debu. Demi Tuhan, engkau akan tetap begini sampai kau mati, atau sampai kau mengingkari Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza. Di ambang batas kesadaran, di mana rasa sakit sudah menjadi mati rasa, Bilal mengumpulkan sisa-sisa oksigen di paru-parunya. Dia tidak memohon air, dia tidak memohon ampun. Dia menggerakkan lidahnya yang kering dan mengucapkan satu kata yang mengguncang arsy. Ahad, Ahad, Esa. Esa. Mengapa Bilal memilih kata Ahad? Dalam bahasa Arab, dia bisa saja mengucapkan Allah atau Rabbi, Tuhanku. Tapi dia memilih Ahad. Secara linguistik, Ahad menunjukkan ketunggalan yang absolut, yang tidak bisa dibagi, tidak memiliki sekutu, dan menolak segala bentuk tandingan. Ini adalah serangan balik yang jenius. Umayyah memaksanya mengakui Lata dan Uzza, dua berhala atau plural. Bilal menjawab ahad, satu atau singular. Ini adalah antitesis langsung. Bilal sedang berkata, Tuhanmu banyak dan lemah, Tuhanku satu dan maha kuasa. Teriakan Ahad ini membuat Umayyah gila. Semakin Bilal disiksa, semakin keras dia berbisik Ahad. Umayyah memukul wajahnya. Celaka kau, katakan apa yang aku katakan. Bilal menjawab, lidahku tidak bisa mengucapkannya dengan baik. Ini adalah kemenangan mental. Tubuh Bilal milik Umayyah, terpasung di bawah batu. Tapi jiwa Bilal sedang terbang bebas di angkasa, tak tersentuh oleh cambuk maupun batu.
Umayyah menyadari bahwa dia telah kalah. Dia bisa membunuh tubuh budak ini, tapi dia tidak bisa menaklukkan hatinya. Dan bagi seorang tiran, ketidakmampuan menaklukkan hati subjeknya adalah kekalahan yang memalukan. Berita tentang penyiksaan Bilal menyebar cepat di Mekah. Sore itu, Abu Bakar As-Siddiq lewat di lokasi penyiksaan. Hatinya mendidih melihat kekejaman itu, namun kepalanya tetap dingin sebagai seorang negosiator ulung. Abu Bakar tidak datang dengan pedang terhunus. Itu akan memicu perang antar klan yang belum waktunya. Dia datang dengan strategi dagang. Abu Bakar mendekati Umayyah, yang sedang duduk terengah-engah kelelahan. Ironisnya, si penyiksa lebih lelah daripada yang disiksa. "Apakah engkau tidak takut kepada Allah menyiksa orang miskin ini?" tegur Abu Bakar. "Sampai kapan?" Umayyah mencibir. "Kau yang merusaknya dengan ajaran Islam, maka kau yang selamatkan dia dari penderitaannya." Ini adalah pembukaan negosiasi. Umayyah sebenarnya sudah putus asa. Bilal sudah rusak di matanya. Budak yang membangkang adalah aset yang tidak berguna, bahkan berbahaya karena bisa meracuni budak lain. Membunuh Bilal akan merugikan secara finansial. Menjualnya adalah opsi terbaik untuk menyelamatkan muka. "Aku akan membelinya," kata Abu Bakar tenang. "Berapa kau tawar?" tanya Umayyah licik. "Aku punya budak hitam yang lebih kuat darinya, lebih muda, dan dia masih setia pada agamamu. Aku tukar dia dengan Bilal," tawar Abu Bakar. Dalam riwayat lain, disebutkan Abu Bakar membelinya dengan 7 atau 9 ukiyah emas. Umayyah tertawa senang. Dia merasa menang besar. Dia menukar barang rusak, Bilal yang kurus dan membangkang, dengan budak yang sehat dan penurut, plus uang emas. Transaksi terjadi. Batu besar itu digulingkan dari dada Bilal. Abu Bakar dan budak-budaknya memapah Bilal yang nyaris lumpuh. Saat mereka hendak pergi, Umayyah tidak tahan untuk tidak melontarkan ejekan terakhir demi memuaskan egonya. "Demi Lata," teriak Umayyah, "seandainya engkau hanya menawar 1 ukiyah pun, aku tetap akan menjualnya padamu. Dia tidak berharga bagiku." Abu Bakar berhenti. Dia berbalik menatap mata Umayyah dengan tatapan tajam yang jarang dia tunjukkan. "Demi Allah," balas Abu Bakar, "seandainya engkau memintanya 100 ukiyah pun, aku akan tetap membayarnya." Kalimat Abu Bakar itu membungkamkan tawa Umayyah. Itu adalah pernyataan valuasi yang kontras. Bagi Umayyah, harga Bilal adalah 0 karena dia tidak bisa diperalat. Bagi Abu Bakar, harga Bilal tak terhingga karena dia memiliki iman. Abu Bakar membawa Bilal ke tempat yang aman. Dia memberikan air, membersihkan luka-lukanya. Lalu di hadapan para sahabat lainnya, Abu Bakar mengucapkan kalimat yang ditunggu-tunggu seumur hidup oleh Bilal. "Engkau merdeka karena Allah." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bilal bin Rabah tidak memiliki tuan manusia. Dia meraba lehernya. Tidak ada tali. Dia melihat ke langit. Matahari sore masih panas, tapi tidak lagi terasa menyiksa. Udara kemerdekaan masuk ke paru-parunya yang tadi sesak. Rasanya manis. Namun kemerdekaan ini bukan akhir. Ini baru awal. Bilal sadar, dia tidak dibebaskan hanya untuk duduk diam menikmati pensiun. Dia dibebaskan untuk sebuah tujuan besar. Suara parau yang tadi berbisik ahad di bawah himpitan batu, kelak akan menjadi suara yang paling dirindukan oleh penduduk bumi dan penduduk langit. Malam itu Bilal tidur sebagai orang merdeka. Tapi bayang-bayang Umayyah bin Khalaf belum hilang sepenuhnya. Takdir masih menyimpan 1 pertemuan lagi di antara mereka. Bukan di pasar budak, melainkan di medan perang yang berdarah. Tapi sebelum itu, Bilal harus menemukan suaranya. Dia harus membangun menara imannya di kota baru, Madinah. Selanjutnya kita akan menyaksikan transformasi Bilal dari seorang korban penyiksaan menjadi suara Islam. Kita akan melihat bagaimana mimpi seorang sahabat dan suara emas Bilal bersatu melahirkan syiar paling ikonik di dunia, azan. Madinah, Yatrib, tahun 1 Hijriah, 622 Masehi. Udara di Madinah terasa berbeda. Jika angin Mekah membawa debu dan aroma persaingan klan yang tajam,
Angin Madinah membawa aroma kurma basah dan janji persaudaraan. Bagi Bilal bin Robah, hijrah ke kota ini bukan sekedar pindah alamat. Ini adalah perpindahan dari kematian menuju kehidupan. Di kota ini, Bilal tidak lagi berjalan menunduk menghindari tatapan tuannya. Dia berjalan tegak. Rasulullah SAW melakukan langkah revolusioner begitu tiba di Madinah. Al-Mu'akhwat, mempersaudarakan. Beliau memasangkan setiap imigran Mekah Muhajirin dengan penduduk lokal Madinah Ansor. Tujuannya bukan sekedar bantuan logistik, tapi meleburkan kasta. Siapa pasangan Bilal? Rasulullah memasangkannya dengan Abu Ruwaihah al-Khatami. Bayangkan pemandangannya. Abu Ruwaihah adalah seorang Arab murni, terhormat, dan memiliki klan. Bilal adalah mantan budak kulit hitam, tanpa harta, tanpa nasab di Arab. Namun Abu Ruwaihah memeluk Bilal dan berkata, "Engkau saudaraku, hartaku adalah hartamu, rumahku adalah rumahmu." Di Madinah, rasisme yang mencekik leher Bilal di Mekah perlahan terurai. Bilal menyadari bahwa Islam bukan hanya teori teologis tentang Tuhan yang satu, tapi juga sistem sosial yang nyata. Di sini warna kulitnya tidak lagi menjadi definisi dirinya. Yang mendefinisikan dirinya adalah kedekatannya dengan Nabi dan ketaatannya pada Allah. Proyek pertama negara Islam yang baru lahir adalah pembangunan markas besar, Masjid Nabawi. Ini bukan proyek kontraktor bayaran. Ini adalah proyek gotong royong, communal work. Semua orang terlibat, termasuk Rasulullah SAW yang ikut memanggul batu bata mentah. Bilal ada di sana, bermandi keringat dan debu. Namun kali ini, debu itu mulia. Dulu di Mekah, dia berkeringat karena dipaksa membangun kekayaan Umayyah. Sekarang, dia berkeringat untuk membangun rumah bagi jiwanya sendiri. Suasana pembangunan itu penuh kegembiraan. Para sahabat bekerja sambil bersyair untuk menyemangati diri. Bilal dengan suara baritonnya yang khas sering melantunkan syair rindu pada Mekah. Karena bagaimanapun, itu tanah kelahirannya. Namun segera menutupnya dengan doa untuk Madinah. Ya Allah, berikanlah kecintaan kami pada Madinah sebagaimana Engkau berikan kecintaan pada Mekah, atau lebih. Masjid itu selesai, sederhana, berlantaikan tanah, beratapkan pelepah kurma, dan bertiangkan batang pohon kurma. Namun di dalamnya berdenyut jantung peradaban baru. Setelah masjid berdiri, muncul masalah logistik yang serius. Komunitas Muslim semakin besar. Rumah-rumah tersebar di penjuru oase Madinah. Tanpa jam tangan atau jadwal digital, sulit menyatukan orang untuk sholat berjamaah tepat waktu. Kadang sebagian orang datang ke pagian dan menunggu lama. Kadang sebagian datang terlambat saat sholat sudah selesai. Kita butuh tanda, kata para sahabat. Rasulullah mengadakan musyawarah, syura. Ide-ide bermunculan. Bagaimana kalau kita nyalakan api unggun besar di tempat tinggi, usul seseorang. Jika orang melihat asap, mereka tahu waktu sholat tiba. Nabi menggeleng. Itu tradisi Majusi, penyembah api. Bagaimana kalau kita tiup trompet tanduk, shofar, usul yang lain. Itu tradisi Yahudi, jawab Nabi. Beliau ingin identitas Islam independen, tidak meniru syariat sebelumnya. Bagaimana kalau lonceng, nakus, usul yang lain lagi. Seperti gereja Nasrani. Nabi kurang berkenan, meski opsi ini sempat dipertimbangkan karena belum ada alternatif lain. Rapat selesai tanpa keputusan final. Kegelisahan menggantung di udara. Bagaimana memanggil manusia menghadap Tuhannya tanpa meniru ritual kaum lain? Solusi itu datang lewat jalur yang tak diduga. Bukan lewat wahyu langsung kepada Nabi, tapi lewat mimpi seorang sahabat Ansor bernama Abdullah bin Zaid. Malam itu Abdullah gelisah memikirkan masalah lonceng. Dalam tidurnya, dia bermimpi. Dia melihat seorang pria berpakaian hijau membawa lonceng. "Wahai hamba Allah," tanya Abdullah dalam mimpi itu, "apakah engkau menjual lonceng itu?" "Untuk apa?" "Untuk memanggil orang sholat."
Pria itu tersenyum. Maukah kuajari cara yang lebih baik dari itu? Tentu, jawab Abdullah. Pria itu kemudian berdiri tegak dan melantunkan kalimat-kalimat yang kini kita kenal sebagai azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Abdullah terbangun dengan jantung berdebar. Dia hafal setiap kata itu. Pagi buta, dia berlari menemui Rasulullah dan menceritakan mimpinya. Wajah Rasulullah berseri-seri. Wahyu membenarkan firasat hatinya. Innahu la ru'ya haq, insya Allah, sabda Nabi. Sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Berikan pada Bilal. Disinilah momen sejarah itu terjadi. Momen yang menggubah nasib Bilal selamanya. Abdullah bin Zaid adalah orang yang menerima teksnya. Secara logika, dialah yang berhak mengumandangkannya pertama kali. Dia pemilik hak ciptanya. Tapi Rasulullah memandang Abdullah, lalu memandang Bilal bin Rabah. Nabi memberikan instruksi yang sangat spesifik kepada Abdullah. Berdirilah bersama Bilal. Ajarkan kepadanya apa yang kau lihat dalam mimpimu, dan perintahkan dia untuk mengumandangkannya. Mengapa? Alasannya bukan karena nepotisme, tapi karena kompetensi estetik dan spiritual. Nabi melanjutkan, Fa'innahu anda sautan minka. Karena sesungguhnya dia, Bilal, memiliki suara yang lebih lantang dan lebih indah daripadamu. Nabi memilih the right man for the right job. Abdullah bin Zaid memiliki visi, tapi Bilal memiliki instrumen, suara. Lebih dalam dari itu, ada simbolisme yang kuat. Suara yang dulu disiksa untuk memuja berhala, kini dipilih Tuhan untuk memujanya. Dada yang dulu sesak ditindih batu, kini harus membusung untuk meneriakan kebesaran Allah. Saat itu waktu zuhur, atau subuh menurut sebagian riwayat, Masjid Nabawi belum punya menara tinggi. Minaret baru dibangun di era kemudian. Bilal memanjat atap rumah seorang wanita dari Bani Najjar yang letaknya berhimpitan dengan masjid dan merupakan bangunan tertinggi di sekitar situ. Bilal berdiri di atas atap datar itu. Matahari Madinah bersinar terang, menyinari wajah hitamnya yang kini bercahaya. Dia menarik napas dalam-dalam, oksigen memenuhi paru-parunya yang pernah nyaris remuk. Dia meletakkan kedua jari telunjuknya ke dalam telinga, teknik agar suara lebih fokus dan resonan di kepala. Lalu meledaklah suara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara Bilal bukan sekedar keras, suara itu memiliki soul, jiwa. Ada getaran penderitaan masa lalu yang telah disublimasikan menjadi kemenangan. Ada tekstur kerinduan yang mendalam. Suaranya melesat membelah keheningan Madinah, masuk ke celah-celah rumah, pasar dan kebun kurma. Penduduk Madinah terhenti dari aktivitasnya. Suara apa ini? Belum pernah ada panggilan ibadah yang menggunakan suara manusia murni, tanpa alat, tanpa musik, hanya vokal yang mengagungkan Tuhan. Kata-kata itu sederhana namun dahsyat. Allah Maha Besar, lebih besar dari urusan dagangmu, lebih besar dari tidurmu, lebih besar dari egomu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Mari sholat, mari menuju kemenangan. Efeknya instan dan emosional. Dari salah satu rumah, Umar bin Khattab berlari keluar. Saking tergesa-gesanya, dia lupa mengikat jubahnya dengan benar sehingga kainnya menyeret tanah. Umar berlari menemui Rasulullah dengan wajah pucat dan mata berkaca-kaca. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, ya Rasulullah. Aku mendengar suara itu dalam mimpiku semalam, persis seperti yang diucapkan Bilal. Ternyata wahyu lewat mimpi itu dialami oleh beberapa sahabat, namun Bilal lah yang dieksekusi takdir untuk menyuarakannya. Rasulullah tersenyum. Segala puji bagi Allah. Hari itu, Bilal bin Rabah bukan lagi bekas budak. Dia adalah suara langit. Namun ujian belum selesai. Azan adalah panggilan damai, namun sejarah menuntut Bilal untuk memegang besi. Masa lalu akan datang menghantuinya. Umayyah bin Khalaf, mantan tuannya yang menyiksanya, sedang mengumpulkan pasukan di Mekah untuk menghancurkan Madinah. Selanjutnya, menara akan berganti menjadi medan laga. Suara azan akan berganti menjadi denting pedang. Bilal harus berhadapan muka dengan mimpi buruknya sendiri di sebuah sumur yang bernama Badar. Dan kali ini, tidak ada batu di dada Bilal, yang ada hanyalah pedang keadilan di tangannya. Madinah, tahun-tahun pertengahan Hijriyah. Dunia mengenal Bilal bin Rabah sebagai suara yang membelah langit. Namun di lorong-lorong pemerintahan Madinah yang sederhana, Bilal memegang peran yang jauh lebih pragmatis dan strategis. Rasulullah SAW memberinya jabatan tak resmi, namun krusial, Menteri Keuangan Pribadi dan Pengurus Logistik. Kepercayaan Nabi kepada Bilal bersifat absolut.
Ketika ada hadiah, gonimah, atau harta rampasan perang yang datang kepada Nabi, Bilal lah yang mencatat dan menyimpannya. Lebih dari itu, Bilal adalah manajer krisis bagi kedermawanan Nabi. Rasulullah tidak pernah menolak peminta-minta. Jika ada orang miskin datang meminta baju atau makanan dan Nabi tidak memiliki apa-apa, beliau akan menoleh ke Bilal. "Wahai Bilal, uruslah keperluannya," sabda Nabi. Seringkali kas sedang kosong. Apa yang dilakukan Bilal? Dia akan pergi ke pasar, meminjam uang atau barang atas nama dirinya sendiri, berhutang, untuk memenuhi kebutuhan si miskin itu, lalu membayarnya nanti saat rezeki datang. Bilal hidup dalam tekanan manajemen utang demi menjaga kehormatan Nabi. Seorang mantan budak yang dulu tidak dipercaya memegang uang sepeser pun, kini menjadi bendahara negara bagi pemimpin Jazirah Arab. Ini adalah revolusi kepercayaan. Namun, tinta pena administrasi harus segera diganti dengan darah. Tahun 2 Hijriah, Perang Badar. Pasukan Muslim yang kecil, 313 orang, berhadapan dengan raksasa Quraisy, 1.000 orang. Di barisan musuh, berdiri sosok yang selalu hadir dalam mimpi buruk Bilal, Umayyah bin Khalaf. Umayyah sebenarnya enggan berangkat perang. Dia gemuk, tua, dan pengecut. Tapi Abu Jahal memprovokasinya dengan membawakan wewangian wanita, menyindirnya sebagai banci jika tidak ikut. Terpaksa Umayyah berangkat, menjemput ajalnya. Di tengah kekacauan perang, ketika barisan Quraisy mulai pecah, Umayyah bin Khalaf mencari perlindungan. Dia melihat Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang dulu adalah teman dagangnya di masa jahiliyah. "Lindungi aku, wahai Abdul Amr," nama jahiliyah Abdurrahman, teriak Umayyah. Dia menawarkan tebusan susu unta yang banyak jika Abdurrahman mau menjadikannya tawanan, bukan dibunuh. Abdurrahman setuju. Dia melindungi Umayyah dan anaknya, Ali bin Umayyah. Saat Abdurrahman sedang menuntun tawanannya itu menjauh dari medan laga, tiba-tiba sepasang mata elang menangkap mereka. Itu Bilal. Bilal terhenti, napasnya tercekak. Di depannya adalah pria yang pernah menaruh batu di dadanya. Pria yang pernah membakar punggungnya. Pria yang mewakili segala kejahatan sistem perbudakan. Bilal berteriak dengan suara azannya yang menggelegar, namun kali ini nadanya bukan ajakan salat, melainkan vonis mati. "Kepala kekafiran, Umayyah bin Khalaf, la najautu in naja. Aku tidak akan selamat jika dia selamat." Abdurrahman bin Auf mencoba menengahi. "Wahai Bilal, dia adalah tawananku." Bilal tidak peduli pada protokol perang biasa. Bagi Bilal, Umayyah bukan sekedar musuh kombatan. Dia adalah simbol tirani yang harus dimusnahkan agar bumi menjadi suci. "Wahai Ansar Allah, wahai pembela Allah," teriak Bilal memanggil pasukan Ansar di sekitarnya. "Di sini ada Umayyah bin Khalaf. Aku tidak akan selamat jika dia selamat." Pasukan Muslim mengerumuni mereka. Abdurrahman tak berdaya melindungi tawanannya. Di bawah terik matahari Badar, yang mengingatkan pada terik matahari saat penyiksaan dulu, pedang-pedang berayun. Umayyah bin Khalaf tersungkur. Dia tewas di tangan mantan budaknya sendiri bersama bantuan kaum Ansar. Keadilan sejarah terjadi. Dulu Umayyah membunuh kemanusiaan Bilal di atas pasir panas. Kini Bilal mengakhiri keangkuhan Umayyah di atas pasir panas pula. Bilal menatap jasad tuannya itu. Tidak ada air mata. Hanya ada rasa lega yang mendalam. Rantai tak terlihat yang selama ini masih mengikat memori traumanya, akhirnya putus. 6 tahun setelah Badar, tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad kembali ke Mekah, bukan sebagai buronan, tapi sebagai penakluk. Fathu Makkah. 10.000 pasukan Muslim masuk dengan damai. Kepala-kepala Quraisy menunduk ketakutan. Rasulullah melakukan tawaf di Ka'bah, menghancurkan 360 berhala dengan tongkatnya sambil membaca, "Kebenaran telah datang, dan kebatilan telah lenyap." Setelah Ka'bah bersih dari patung Hubal, Lata, dan Uzza, tibalah waktu sholat zuhur. Semua orang menunggu, siapa yang akan mengumandangkan azan kemenangan ini? Rasulullah memanggil Bilal. "Wahai Bilal, naiklah ke atas Ka'bah dan kumandangkan azan." Perintah ini radikal. Dalam tradisi Arab, atap Ka'bah adalah tempat tersuci. Hanya pemuka agama kasta tertinggi yang boleh menyentuhnya.
Tidak pernah ada sejarahnya seorang kulit hitam, bekas budak, menjejakkan kakinya di atas atap rumah Tuhan. Tapi Nabi ingin menghancurkan berhala terakhir yang tersisa, berhala rasisme. Bilal memanjat dinding Ka'bah. Dia berdiri di puncak bangunan kotak hitam itu. Di bawahnya ribuan pasang mata menatap. Ada mata sahabat yang berkaca-kaca haru. Ada pula mata bangsawan Quraisy yang melotot tak percaya. Di kejauhan, 3 bangsawan Quraisy yang belum masuk Islam, Attab bin Asid, Harith bin Hisham, dan Abu Sufyan berbisik-bisik. Attab berkata sinis, "Segala puji bagi Allah yang telah mematikan ayahku." Asid, sebelum dia melihat kejadian ini, dia tidak akan sanggup melihat keledai hitam ini meringkik di atas Ka'bah. Harith menimpali, apakah Muhammad tidak menemukan orang lain selain burung gagak ini untuk berteriak? Tapi Bilal tidak mendengar bisikan racun itu. Dia meletakkan jarinya di telinga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara itu menggetarkan lembah Mekah. Dulu di lembah yang sama, suara Bilal dibungkam dengan batu. Sekarang suaranya berkemandang di atas batu paling mulia di bumi. Dulu dia diseret di tanah paling rendah. Sekarang dia berdiri di tempat paling tinggi. Ini adalah balas dendam terindah dalam sejarah manusia. Balas dendam dengan peninggian derajat, bukan dengan penindasan balik. Malaikat Jibril kemudian turun membawa wahyu, merespons bisikan-bisikan rasis para bangsawan Quraisy tadi. Rasulullah memanggil mereka dan membacakan surah Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ayat ini adalah makna kartanya Islam tentang hak asasi manusia. Nabi menegaskan, tidak ada kelebihan Arab atas non-Arab, tidak ada kelebihan kulit putih atas kulit hitam, kecuali ketakwaan. Bilal bin Rabah dengan kakinya di atas Ka'bah adalah manifestasi hidup dari ayat ini. Mengapa Nabi memilih Bilal memegang harta dan memegang mikrofon? Secara politis, ini adalah strategi Nabi untuk menunjukkan karakter negara Islam. Negara ini bukan milik aristokrat Quraisy. Negara ini adalah meritokrasi, berdasarkan prestasi atau takwa. Sebagai bendahara, menunjukkan bahwa kejujuran, integritas, lebih berharga daripada status sosial. Harta umat aman di tangan mantan budak yang jujur, daripada di tangan bangsawan yang korup. Sebagai muazin, menunjukkan bahwa estetika dan spiritualitas tidak memandang fisik. Bilal telah mencapai puncak karirnya. Dia berada di sisi kanan Nabi dalam setiap peristiwa besar. Namun kebahagiaan sejati Bilal bukan pada jabatan atau kemenangan perang. Kebahagiaannya tergantung pada satu sosok, Muhammad SAW. Selama Nabi ada, Bilal kuat. Bilal bersuara. Tapi Bilal lupa bahwa kekasihnya itu juga manusia biasa yang bisa mati. Selanjutnya kita akan melihat sisi rapuh sang muazin. Ketika mataharinya terbenam, wafatnya Nabi, suara Bilal ikut mati. Sang bulbul yang gagah berani di atas Ka'bah itu tiba-tiba menjadi bisu, tak sanggup lagi menyelesaikan kalimat syahadatnya. Kemanakah pergi suara itu? Dan bagaimana Bilal menghabiskan sisa hidupnya dalam kerinduan yang menyiksa? Madinah, Rabiul Awal 11 Hijriah, 632 Masehi. Kota yang biasanya bercahaya, Al-Munawwaroh itu, kini tertutup mendung duka yang pekat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kekasih alam semesta, telah wafat. Bagi para sahabat, kehilangan Nabi berarti kehilangan pemimpin dan Nabi. Tapi bagi Bilal bin Rabah, kehilangan Nabi berarti kehilangan separuh jiwanya. Bilal bukan sekadar pengikut. Dia adalah bayang-bayang Nabi. Selama lebih dari 10 tahun, ritme hidupnya terikat pada napas Rasulullah. Dia yang membangunkan Nabi sholat, dia yang membawakan air wudunya, dia yang memegang tombaknya saat sholat Idul Fitri.
Identitas Bilal sebagai muazin terikat mutlak pada eksistensi sang Rasul. Azan adalah dialog. Bilal memanggil, Nabi keluar. Kini, jika Bilal memanggil, siapa yang akan keluar? Saat jenazah Rasulullah masih belum dimakamkan, waktu sholat tiba. Para sahabat menoleh kepada Bilal dengan mata sembab. "Wahai Bilal, kumandangkanlah azan." Dengan langkah gontai, Bilal naik ke tempat biasa dia azan. Tenggorokannya terasa seperti disumbat batu. Batu yang lebih berat daripada batu siksaan Umayyah dulu. Dia memulai, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaranya bergetar hebat, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Dia melanjutkan, Asyhadu an la ilaha illallah. Air mata mulai membanjiri pipi hitamnya. Namun ketika dia sampai pada kalimat Asyhadu anna Bilal terhenti. Dia berusaha mengucapkan Muhammadan Rasulullah. Tapi suaranya hilang. Isak tangis meledak dari dadanya. Dia melihat ke arah pintu kamar Aisyah yang tertutup, berharap sosok itu keluar sambil tersenyum seperti biasa. Tapi pintu itu tetap diam. Bilal tidak sanggup melanjutkannya. Dia turun dari menara sambil menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh. Hari itu, Madinah tahu, sang bulbul telah patah sayapnya. Hari-hari di Madinah menjadi siksaan batin bagi Bilal. Setiap sudut kota mengingatkan pada Nabi. Di sini aku berjalan bersamanya. Di tiang ini dia pernah bersandar. Di mimbar ini suaranya bergema. Kenangan itu terlalu menyakitkan. Madinah menjadi penjara memori yang menyesakkan dada. Bilal mendatangi Abu Bakar As-Siddiq yang baru saja dibaiat menjadi khalifah. Wahai khalifah Rasulullah, kata Bilal pelan, izinkan aku pergi. Abu Bakar terkejut. Kemana wahai Bilal? Disinilah tempatmu. Bersama kami. Aku ingin pergi berjihad ke Syam. Aku ingin menjaga perbatasan Islam atau ribat sampai aku mati. Abu Bakar yang sangat mencintai Bilal memohon, aku memintamu dengan sangat, tetaplah di sini. Siapa yang akan azan untuk kami jika engkau pergi? Bilal menatap mata orang yang dulu memerdekakannya itu. Dengan hormat namun tegas, dia mengucapkan kalimat yang mendalam. Wahai Abu Bakar, jika dulu engkau memerdekakan aku untuk kepentingan dirimu sendiri, maka tahanlah aku. Tapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah, maka biarkanlah aku pergi menuju Allah. Abu Bakar menangis. Dia paham bahwa cinta tidak bisa dipaksa. Jiwa Bilal sedang sekarat di Madinah. Pergilah wahai Bilal, engkau bebas, jawab Abu Bakar. Bilal meninggalkan Madinah. Dia tidak membawa harta, jabatan, atau popularitas. Dia hanya membawa pedang dan kuda tua. Dia pergi ke utara, ke dataran Syam yang dingin. Di sana, mantan Menteri Keuangan dan suara langit itu menjadi prajurit biasa. Tidak ada yang mengenalnya di antara penduduk lokal Syam. Dia hanyalah seorang tua berkulit hitam yang pendiam. Tahun-tahun berlalu. Abu Bakar wafat, digantikan oleh Umar bin Khattab. Bilal menetap di Damaskus atau Homs atau Darayah menurut riwayat lain. Dia menikah, hidup sederhana dan bertani sambil tetap siaga perang. Dia menolak mengumandangkan azan. Aku tidak akan azan untuk siapapun setelah Rasulullah. Sumpahnya. Suara emas itu ia simpan rapat-rapat dalam kotak kenangan. Tahun 16 atau 17 Hijriah. Penaklukan Yerusalem, Baitul Maqdis. Khalifah Umar bin Khattab datang ke Syam untuk menerima kunci kota suci itu. Para pembesar sahabat berkumpul di Al-Jabiyah, dataran tinggi Golan. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Khalid bin Walid, dan ada Bilal bin Rabah. Malam itu di kemah pasukan, nostalgia menyeruak. Para veteran perang Badar berkumpul mengelilingi api unggun. Dia merasa rindu.
rindu pada masa-masa indah bersama Nabi. Tiba-tiba para sahabat mendesak Umar. "Wahai Amirul Mukminin," kata mereka, "kami sangat rindu suara Bilal. Mintalah dia untuk azan 1 kali saja, hanya untuk sholat ini." Umar menoleh kepada Bilal. Bilal sudah tua, rambutnya beruban, tubuhnya mulai membungkuk. "Wahai Bilal," bujuk Umar lembut, "para sahabatmu merindukan masa lalu. Perdengarkanlah kepada kami suara yang biasa didengar Rasulullah." Awalnya Bilal menolak. "Aku sudah bersumpah, wahai Umar," tapi melihat mata Umar yang basah dan wajah-wajah sahabat yang memohon, hati Bilal luluh. "Baiklah," katanya lirih, "hanya kali ini." Bilal berdiri di tempat tinggi. Angin Syam berhembus menerpa jubahnya. Di bawahnya, ribuan pasukan Muslim, gabungan veteran tua dan anak muda yang belum pernah melihat Nabi, menunggu dengan hening. Bilal meletakkan jari di telinganya. Dia memejamkan mata, membayangkan dirinya kembali ke atap rumah di Madinah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Demi Allah, seketika itu juga perkemahan meledak dalam tangisan. Suara itu, suara yang sama, suara yang membawa memori 20 tahun ke belakang. Para sahabat yang sedang wudhu berhenti, yang sedang duduk langsung berdiri. Umar bin Khattab menangis hingga janggutnya basah kuyup. Abu Ubaidah terseduh-seduh sampai bahunya terguncang. Mereka tidak sedang mendengar panggilan sholat. Mereka sedang menaiki mesin waktu. Mereka merasa seolah-olah Rasulullah masih hidup. Seolah-olah wahyu masih turun. Seolah-olah syurga begitu dekat. Ketika Bilal sampai pada kalimat, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah," suara Bilal pecah. Dia meraung, seluruh pasukan meraung. Sejarah mencatat, tidak pernah ada hari di mana orang-orang menangis lebih banyak daripada hari itu. Itu adalah azan perpisahan. Bilal membuktikan bahwa meski fisiknya menua, cintanya tidak pernah lapuk dimakan usia. Setelah salat itu, Bilal kembali diam, sang bulbul kembali membisu, kali ini untuk selamanya. Tahun 20 Hijriah, Damaskus, wabah penyakit menular Ta'un Amwas atau mungkin usia tua akhirnya menjemput Bilal. Dia terbaring di tempat tidurnya. Napasnya satu-satu. Kulit hitamnya kini pucat dan dingin. Istrinya duduk di sampingnya menangis histeris. "Duhai celakaku aku, duhai kesedihanku," ratap sang istri. Tapi Bilal, di ambang sakaratul maut, wajahnya justru perlahan tersenyum. Matanya berbinar seolah melihat tamu agung yang datang menjemput. Dengan sisa tenaganya, Bilal menyingkap selimut dan membantah istrinya. "Jangan bilang duhai kesedihanku, tapi bilanglah duhai kebahagiaanku." Lalu keluarlah kalimat terakhirnya yang abadi. "Ghadan nalkal ahibbah, Muhammadan wa hisbah." Besok aku akan bertemu dengan kekasih-kekasihku, Muhammad dan rombongannya. Tidak ada rasa takut di wajah mantan budak itu. Kematian baginya bukan akhir. Kematian adalah mudik. Dia sudah terlalu lama menjadi perantau di dunia ini tanpa nabi. Dia rindu pulang. Bilal bin Rabah wafat dan dimakamkan di pemakaman Bab As-Sagir di Damaskus, menurut pendapat terkuat. Dia pergi tanpa meninggalkan dinasti, tanpa istana, dan tanpa tumpukan emas, meski dia pernah memegang kunci Baitul Mal. Dia hanya meninggalkan satu warisan, suara. Suara yang mengajarkan dunia bahwa kemuliaan manusia tidak terletak pada DNA atau warna kulit, melainkan pada siapa yang paling lantang meneriakan kebesaran Tuhan di tengah himpitan batu dunia. Kisah Bilal bin Rabah diakhiri dengan sebuah tesis tentang cinta. Banyak sahabat yang tetap memegang jabatan setelah Nabi wafat, seperti Abu Bakar, Umar, Ali. Itu adalah tugas, duty. Tapi Bilal memilih mundur. Itu adalah cinta, love. Dia mengajarkan bahwa ada level devosi di mana seorang hamba tidak sanggup lagi berfungsi jika terpisah dari sumber inspirasinya. Bilal juga menjadi simbol universalitas Islam. Dia adalah orang Ethiopia. Suara azan yang kita dengar hari ini di New York, Jakarta, London hingga Mekah adalah hak cipta seorang Afrika. Islam tidak akan lengkap tanpa Bilal.
Tanpa Bilal, Islam mungkin hanya akan menjadi agama orang Arab. Dengan Bilal, Islam menjadi agama manusia. Di padang pasir yang sunyi, di bawah batu yang berat, dia menemukan Tuhan. Di menara Madinah, dia menemukan Nabi. Dan di tanah Syam, dia menemukan jalan pulang. Sang muazin kini telah berhenti memanggil. Kini giliran dia yang dipanggil. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu. Kisah Bilal bin Rabah adalah representasi paling murni tentang bagaimana iman sanggup memerdekakan jiwa manusia jauh sebelum raga terbebas dari rantai perbudakan. Batu panas yang menindih dadanya di padang pasir Mekah tidak menghancurkan mentalnya, melainkan justru menempa ketauhidannya menjadi baja melalui seruan Ahad. Transformasinya dari seorang budak Abisinia yang dianggap hina menjadi suara langit yang pertama kali mengumandangkan azan, membuktikan prinsip fundamental Islam bahwa kemuliaan seseorang tidak ditentukan oleh garis keturunan atau warna kulit, melainkan oleh gema ketakwaan di dalam hati. Lebih dari sekedar pemilik suara emas, peran Bilal sebagai bendahara kepercayaan Rasulullah dan prajurit di medan Badar menunjukkan integrasi total seorang kaum terpinggirkan ke dalam inti peradaban baru. Momen bersejarah ketika ia berdiri di atas atap Ka'bah saat Fathu Makkah adalah simbol abadi runtuhnya berhala rasisme dan feodalisme jahiliyah. Bilal mengajarkan dunia bahwa posisi tertinggi di sisi Tuhan terbuka bagi siapa saja, bahkan bagi mereka yang pernah diseret di atas debu, asalkan memiliki integritas dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada akhirnya, sisi paling menyentuh dari hidup Bilal bukanlah kekuatannya, melainkan kerinduannya. Keputusannya untuk membisu dan mengasingkan diri dari Madinah pasca wafatnya Rasulullah menyingkap kedalaman cinta yang melampaui kewajiban tugas. Kematian baginya bukanlah tragedi, melainkan sebuah reuni yang dinanti-nanti dengan senyum bahagia. Warisan Bilal tetap hidup dalam setiap lafaz azan yang berkumandang di seluruh dunia hari ini, mengingatkan kita bahwa suara yang paling didengar oleh langit adalah suara hati yang tulus mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dari rintihan kesakitan di bawah batu panas yang membakar kulit, hingga menjadi suara yang paling dirindukan oleh langit dan bumi, kisah Bilal bin Rabah adalah bukti nyata bahwa iman dapat mematahkan rantai baja sekalipun. Naskah ini akan membawa Anda menyelami relung hati seorang mantan budak yang cintanya kepada sang nabi begitu besar hingga ia kehilangan suaranya karena rindu. Temukan sisi lain Bilal sebagai penjaga harta negara yang jujur dan kesatria yang menaklukkan ketakutannya sendiri. Baca kisah epik tentang sang bulbul yang mengajarkan kita bahwa derajat manusia tidak ditentukan oleh warna kulit, melainkan oleh gema takwa di dalam dada, sekarang juga. Komen di kolom komentar bagian mana yang menurutmu menarik. Di video selanjutnya kita akan memuat sejarah-sejarah yang mungkin belum kalian tahu atau kalian punya ide cerita sejarah yang menurut kalian menarik dan asik untuk kita telusuri. Pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan. Sampai jumpa di cerita sejarah lainnya.